Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kesempatan yang baik kita masih bisa ketemu lagi. eh ini adalah web kedua, daftar hadir juga sudah saya buka. Maka kita akan bicara kalau kemarin kita ngomong tentang eh arbitrase, negosiasi, ya. Maka sekarang kita akan fokus pada mediasi. Apa itu mediasi? Karena ternyata mediasi ini adalah salah satu yang sedang digadang-gadangkan terutama pada konteks restoratif justice supaya tidak kebanyakan bersidangnya. Ya. Kalau kebanyakan sidang itu kan kita punya beban di persidangan cukup banyak. Oleh karena itu saya akan mulai dengan sharing dari presentasi saya yang mana nih? Windows. Sebentar. Nggak kebiasa pakai Microsoft ini jadi Teams. Oke. Moga-moga terlihat. Oke, ini kan screen show. Apakah terlihat ini apa namanya presentasi saya? Lihat nggak ya? Nggak bisa monitor sendiri. Mana? Oke, coba lihat sharingnya. Baik, kita sudah lihat. Ini adalah materi yang Anda bisa lihat juga di e-learning kita, karena itu saya sharing juga. Oke. Nah, kita akan mempelajari tentang secara umum mediasi itu ada beberapa ya. Mulai dari bagaimana apa definisinya, dasar hukumnya, kewajibannya, prosesnya, prosedurnya, dan terakhirnya adalah bagaimana pada waktu kita harus melakukan eksekusi atas hasil dari mediasi. Baik, kita akan mulai dari apa sih tujuan dari kita melakukan web ini. Pertama, kita adalah memahami dasar hukumnya. Kemudian konsepnya itu apa sih dari mediasi. Kemudian kalau di pengadilan prosedurnya bagaimana? Kan? Kenapa tahu-tahu kita ngomong akta perdamaian? Karena ternyata mediasi itu kalau berhasil, hasilnya itu, outputnya itu adalah akta perdamaian. Atau sering disebut juga sebagai akta verdading. Ya. Kedudukannya gimana nih? Akta ini tadi. Nah, ini kita mesti lihat sebagai pengetahuan yang diperlukan terutama untuk mahasiswa ilmu hukum maupun masyarakat umum yang nanti kemungkinan akan berguna. Moga-moga sih tidak perlu terjadi. Tapi kalau terjadi Anda tahu bagaimana caranya melakukan mediasi. Nah, mediasi sendiri itu apa sih? Ada dua secara umum ya. Kalau secara hukum, mediasi itu adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak yang dibantu oleh mediator. Jadi kalau pihaknya cuma satu dua itu namanya bipartit. Supaya nanti ada yang menjembatani, maka ada yang ketiga itu disebut mediator. Ini berdasarkan dari Perma nomor 1 tahun 2016. Sementara kalau para ahli itu mengatakan bahwa mediasi adalah intervensi dari pihak ketiga atau sang mediator yang netral sifatnya pada satu proses negosiasi di mana mediator tidak memelangi, tidak memiliki kewenangan memutus. Dia cuma mengusulkan, mengarahkan, melainkan cuma membantu mencapai kesepakatan. Jadi kurang lebih ada dua ya. Kalau hukum itu menurut peraturannya seperti apa, sesuai dengan
konteks sesuai dengan teks dari Perma 1 2016, sementara kalau definisi ahli itu lebih ke arah pengertian secara umumnya. Kemudian apa dasar hukumnya? Tadi kita sudah ngomong, maka dasar utama itu adalah sebenarnya di dalam hukum acara, perintah undang-undang kepada hakim untuk mendahulukan proses perdamaian itu diatur dari zaman dulu ya. Itu mulai dari pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG. Ya. Tapi ada perkembangan terbaru di mana peraturan Mahkamah Agung sampai mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tersebut tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi yang awalnya sudah ada, tapi kemudian diperbaiki. Terakhir adalah Perma 1 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Oke, nah bagaimana kewajiban mediasi dan sanksinya kalau tidak melakukan mediasi? Oke, perintah kepada hakim untuk mendahulukan proses perdamaian itu bersifat memaksa atau imperatif istilahnya. Nah, kalau tidak dilakukan, maka ada sanksi hukumnya. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Perma pasal 3 ayat 3 Perma nomor 1 tahun 2016 itu mengatakan bahwa hakim pemeriksa, terutama hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak menempuh mediasi dianggap telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang apa yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Ya, dari pasal 3 ayat 3 tadi, kalau dia dianggap melanggar, maka nanti ada sanksinya. Nah, sekarang kita lihat apa sih bedanya? Karena kita sebelumnya sudah bicara tentang negosiasi, sekarang kita lihat apa bedanya negosiasi dengan mediasi. Nah, secara umum, mediasi itu adalah kelanjutan dari negosiasi yang gagal. Ingat, negosiasi itu hanya dua pihak ya, pihak A, pihak B. Jadi hanya para pihak saja di dalam perjanjian tersebut. Karena gagal, buntu, maka masuklah yang orang ketiga tadi, mediator. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun berapa? 99, negosiasi itu dilakukan secara tatap muka paling lama 14 hari. Jadi diberi kesempatan itu mulai dari sidang pertama sampai 14 hari. Ya. Baru diopsikan ke mediasi. Jadi gini, kalau berperkara maka diberi kesempatan udah negosiasikan. Dua pihak ya, sampai 14 hari. Tapi kalau sampai 14 hari tidak terjadi kesepakatan, maka diberikan mediator. Mediator ini akan menjadi jembatannya. Ya. Fungsinya begitu. Jadi harus ada negosiasi dulu, baru kalau gagal mediasi. Ya jangan langsung mediasi. Nah, sekarang mediatornya itu sendiri siapa? Mediator itu adalah pihak yang bersikap netral, membantu mencari kemungkinan penyelesaian. Ya. Perannya apa? Mendiagnosis konflik, menyusun agenda, mengendalikan komunikasi, tapi tidak punya kewenangan untuk menetapkan keputusan akhir sengketa ini apa? Tidak punya dia. Dia cuma mengarahkan aja. Ya. Nah, kemudian syarat untuk menjadi mediator apa? Nomor satu adalah tidak ada hubungan kerja atau benturan kepentingan serta disetujui para pihak. Artinya pihak A, pihak B. Oh iya boleh dia jadi mediatornya. Nah, terkait dengan sertifikasi, kalau hakim itu dia secara inherent, secara default, dia boleh menjadi hakim mediasi. Tapi kalau dia bukan hakim atau mediator non hakim,
dia wajib memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga lain yang terakreditasi Mahkamah Agung. Rata-rata sih harganya sertifikasi mediator yang yang diterima oleh MA itu antara sekitar 10 jutaan lah, 10 sampai 15 juta. Ya. Menarik gitu. Oke. Nah, sekarang kita sudah lihat tadi, terus apa dong manfaatnya mediasi? Kan tadi ada negosiasi. Maka secara umum, mediasi itu menjadi cepat. Ini kalau di pengadilan ya, mediasi itu menjadi cepat, murah, mengurangi permusuhan, ya, menurunkan sifat permusuhan. Karena apa? Yang dicari sih perdamaiannya ya. Kemudian memberi keleluasaan kepada para pihak untuk berpartisipasi langsung. Ya, AB yang berselisih tadi bisa berpartisipasi dibantu dengan mediator. Nah, hasil mediasi biasanya itu tahan uji dan memberikan kepastian. Kepastian dibanding apa? Dibanding putusan pengadilan litigasi ya, yang sulit diprediksi. Ya karena udah lama, kemudian perkembangannya melebar dan outputnya itu seringkali sulit untuk diprediksi. Nah, output dari mediasi itu adalah akta perdamaian. Akta perdamaian itu kita lihat ya, karena ada dua nih. Akta perdamaian di pengadilan, ya, ini dihasilkan dari proses mediasi saat sengketa. Ya. Sengketanya udah masuk dan berproses di pengadilan. Nah, pertama-tama dia harus bikin perdamaian. Upaya mediasi, kalau nggak bisa jalan-jalan. Tapi sepanjang belum diputus oleh hakim, maka dia masih bisa melakukan perdamaian. Ya. Ini secara amanat pasal 130 HIR dan 154 RGB, apabila kesepakatan tercapai, akta perdamaian langsung dibuat pada waktu persidangan tersebut. Ya, jadi di kala sidang. Ya. Hakim secara langsung akan menghukum atau memvonis para pihak yang bersengketa tadi untuk menepati akta tersebut. Sehingga seketika akta tersebut memiliki kekuatan hukum sebagaimana keputusan pengadilan biasa. Kemudian bagaimana dengan akta perdamaian di luar pengadilan? Sorry. Ini dihasilkan dari kesepakatan damai yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Siapa yang melakukan? Para pihak dibantu dengan mediator yang bersertifikat. Jadi pada awalnya kesepakatan ini hanya mengikat sebagai kontrak atau perjanjian perdata biasa ya antara dua pihak tadi. Namun untuk memperoleh kekuatan eksekusi atau menjadi akta perdamaian resmi, kesepakatan tersebut harus diajukan ke pengadilan yang berwenang. Nah, prosedur pengajuannya berdasarkan pasal 36 Perma nomor 1 2016, pengesahannya diajukan dengan cara mengajukan gugatan secara formal yang wajib dilampiri dengan bukti kesepakatan perdamaian serta dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dan objek sengketanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini syarat umum, ya. Syarat umum di dalam akta perdamaian itu wajib ada tertulis ya hal-hal tersebut seperti satu, identitas lengkap para pihak, nama, pekerjaan, alamat, dan kedudukan hukum dari para pihak yang bersengketa. Yang kedua, uraian sengketa. Itu apa? Penjelasan singkat mengenai
pokok masalah atau nomor register perkara kalau sengketanya sudah terdaftar di pengadilan. Sehingga orang bisa ngerti apa sih ini yang jadi perkara. Kemudian poin-poin kesepakatan, yaitu terutama tentang kewajiban dan hak dari para pihak. Itu adalah rincian, solusi secara spesifik, logis, dan dapat dieksekusi atau executable. Ya. Misalnya nih ya, besaran ganti rugi, metode pembayaran, batas waktu atau deadline, untuk apa? Untuk pelaksanaan atau status kepemilikan satu objek sengketa. Setelah itu harus ada klausul pencabutan gugatan dan pengakhiran sengketa. Kenapa? Kalau enggak, itu nanti akan berlarut-larut. Jadi klausul tersebut adalah pernyataan tegas bahwa penggugat akan mencabut gugatannya dan kedua belah pihak sepakat bahwa sengketa tersebut telah selesai serta tidak akan melakukan penuntutan hal yang sama di kemudian hari. Aman jadi untuk kemudian hari. Terakhir adalah tanda tangan yang dalam hal ini ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak atau kuasa hukumnya yang sah serta mediator yang memfasilitasi perdamaian tersebut. Dua pihak mediatornya juga ikut tanda tangan. Itu wajib. Ya. Pakai materai. Ya nanti ada pertimbangan. Sebaiknya pakai materai. Meskipun materai itu tidak menjamin sahnya. Tidak menjadi syarat sahnya. Materai itu ingat ya. Materai itu adalah pajak atas perjanjian. Daripada kita ribut, sudahlah beli materai aja tanda tangan. Ya. Gak usah ribet-ribet nyari perkara. Kemudian bagaimana prosedur mediasi di pengadilan ya? Oke, kita lihat dulu bagaimana pramediasi di pengadilan. Gini, sebelum dimulainya mediasi, hakim itu akan menunda dulu proses persidangan untuk memberi kesepakatan para pihak berunding. Jadi begitu dibuka perkaranya, hakim memeriksa identitas, terus kemudian nanya apakah mereka waras istilahnya, siap bersidang. Oke. Hakim tanya, ini udah pernah rundingan belum? Sudah, cobalah rundingan lagi. Wah, kasih kesempatan dulu. Kalau itu tidak berhasil perundingannya, maka hakim akan meminta para pihak tadi untuk memilih mediator di kalangan hakim. Ya. Itu adalah hakim yang tidak memeriksa perkara atau bagian dari hakim majelis. Ya. Bisa juga minta advokat, akademisi hukum, atau profesi non-hukum yang ahli di bidang sengketa. Para pihak bisa meminta mediator tersebut. Tapi kalau tidak ada bayangan, maka hakim bisa menunjuk hakim mediator untuk menjadi penengah di antara sengketa para pihak tersebut. Nah, bagaimana pelaksanaannya pada waktu mediasi? Ya, pada umumnya adalah setelah mediasi, begini. Perkara yang diserahkan dalam 5 hari kerja pada waktu persidangan. Kemudian diberi kesempatan mediasi maksimum 30 hari dengan mediator yang mulai buka sesi, jaga netralitas. Gimana? Penyerahan resume itu maksudnya adalah setelah mediator ditunjuk, para pihak wajib menyerahkan resume. Perkaranya itu menurut mereka kayak begini. Maksudnya maunya seperti apa, kedudukannya seperti apa, tuntutannya seperti apa, harus masuk ke mediator dalam 5 hari kerja. Pada waktu itu, terus kemudian mulailah mediasi selama 30 hari. Ya. Caranya, mediator buka sesi, jelaskan aturan main, tetap netral, melakukan identifikasi masalah secara balik lagi ya, netral. Saya kadang-kadang versi penggugat, versi tergugat bisa beda-beda. Nah, ini harus dibacakan secara netral oleh mediator. Ya. Kemudian kalau di dalam
apa namanya mediasi, maka kita sering melakukan ada dinamika lah, namanya juga mediasi pengadilan. Ya, tatkala para pihak berunding, terus melakukan tawar menawar ya, atau bargaining, dilakukan secara terbuka ini karena cuma dua pihak sama mediator. Itu secara refleks, itu pola pikirnya itu lebih fleksibel ya, jadi tidak kaku begitu. Nah, dalam hal ini mediator dapat juga melakukan undangan atau berbicara dengan salah satu pihak secara pribadi dan rahasia jika diperlukan. Ya, kenapa? Tetap harus netral ya, tapi dia harus mencoba kalau ketemu satu-satu bisa dipertimbangkan, bisa dipengaruhi, bisa diberi pengertian, maka dia akan lakukan itu. Tapi bukan berarti kemudian berpihak ya. Netralitasnya tetap harus dijaga. Nah, kaukus itu artinya tidak keseluruhan tapi bagian per bagian. Oke. Bagaimana dengan proses eksekusinya? Proses eksekusi akta perdamaian. Nah, kita lihat eksekusi akta perdamaian itu ada di gini. Nah, ya, eksekusi, ingat ya tadi kan ada gini. Akta perdamaian kan ada dua ya, dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Nah, kalau mediasi berhasil, maka kesepakatan tersebut adalah akta perdamaian atau akta Vandakti. Itu memiliki kekuatan yang setara dengan putusan hakim. Dalam hal ini dapat dieksekusi langsung tanpa gugatan baru. Jadi langsung itu dan bersifat final mengikat. Jadi kalau sudah di akta Vandading perdamaian sudah diketuk oleh hakim, disahkan oleh hakim, maka dia menjadi putusan. Tapi ini nggak bisa banding. Jadi final dan mengikat. Ya, itu kalau di pengadilan. Sebenarnya sama aja. Nah, kalau di luar pengadilan, tetap seperti tadi. Didaftarkan, dibuat gugatan, terus bawa akta perdamaiannya, buktinya, hakim melihat hubungan hukumnya, ya. Oke, kemudian diberi putusan jedek, mengesahkan akta perdamaian ini sebagai keputusan pengadilan. Maka dia akan mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Nah, bagaimana dengan pengakhiran dan biaya mediasi? Jadi gini, kalau mediasinya gagal, ini ada yang namanya hak tarik diri dan pelaporan kegagalan. Jadi gini, para pihak tuh mempunyai kebebasan kapan saja untuk menarik diri dari proses mediasi. Ya. Tapi, dan kalau terjadi seperti itu, berarti mediasi gagal kan? Maka kalau gagal, mediator wajib memberitahukannya secara tertulis kepada siapa? Hakim pemeriksa perkara. Supaya sengketa dilanjutkan dengan persidangan biasa. Nah, adapun biayanya, ya, ruang mediasi pengadilan dan jasa mediator hakim ataupun pegawai pengadilan, secara prinsip adalah gratis, ya, tidak dikenakan biaya. Ingat ya, secara prinsip ya. Tapi kalau jasa mediator non hakim itu ada tarifnya dan itu ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan para pihak. Tarifnya berapa? Itu juga bagian dari negosiasi yang perlu dilakukan oleh para pihak kepada negosiator. Apakah semuanya harus menggunakan mediasi di dalam proses pengadilan? Enggak, tidak. Ternyata ada pengecualiannya ya, untuk mediasi. Nah, berdasarkan
Pasal 4 Perma 1 2016, sengketa yang tidak wajib dimediasi antara lain adalah sengketa pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial atau PHI, keberatan putusan BPSK dan putusan KPPU. Itu tidak wajib untuk dimediasi. Bagaimana dengan pengadilan hubungan industrial? Kenapa tidak wajib? Karena sebelum dia naik ke PHI, dia sudah harus melakukan mediasi dulu, harus melakukan negosiasi dulu. Kok bisa? Itu dilakukan mediasinya, negosiasi dan negosiasinya bisa langsung ya. Tapi kalau diperlukan dia bisa juga bareng dengan mediasi dilakukan ke kantor dinas tenaga kerja. Kalau itu sudah tidak ketemu mediasi tidak bertemu kesepakatan atau gagal, ini tadi baru dibawa ke PHI. Maka di PHI tidak dilakukan mediasi kembali. Ya. Eksekusi, bagaimana eksekusinya? Nah, jadi gini, ini kita ngomong, oh ini studi kasus, sorry ini studi kasus ya, studi kasus gini. Ini kronologi ini ada PT Bima Karya itu menggugat PT Ali ke pengadilan nih. Karena apa? Menyerobot 400 meter persegi tanahnya untuk dibangun rumah mewah. Nah di pengadilan masuk kan gugatan. Sebelum sidang pembacaan gugatan, majelis hakim bilang, Anda sudah mediasi. Sudah Pak, coba lagi. Sudah, kamu wajib melakukan mediasi dibantu oleh mediator dari pengadilan tinggi. Dikasih itu waktunya. Oke. Nah, penyelesaian sengketanya gimana? Ternyata penyelesaian sengketanya dinamikanya PT Ali itu ngomongnya dia dapat izin lisan dari almarhum pemilik lama, tapi nggak ada buktinya. Maka solusinya adalah udah lagi oke gini. PT Ali sepakat untuk membeli lahan 50 meter persegi seharga 400 juta dan bayar ganti rugi operasional 150 juta. Oke. Karena PT yang menggugat itu menerima, maka dibuatlah akta perdamaiannya. Ya, akta perdamaian dibuat, akta gugatannya dicabut. Itu penyelesaian yang pertama. Oke, sampai di sini ada masalah? Oke, jadi secara kesimpulan, hakim itu wajib memerintahkan mediasi. Kenapa? Kalau dia tidak memerintahkan, maka dia diancam sebagai pelanggaran undang-undang. Prosedur dirancang tersebut runut untuk mediasi selama 30 hari untuk mencapai akta perdamaian atau akta funding yang final tanpa hak banding. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Moga-moga kita bisa sudah selesai belum ya? Oke. Moga-moga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik pada Anda semua. Biasanya kalau ditanya pertanyaan tuh biasanya tidak ada, tapi saya beri kesempatan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, saya tetap membuka kolom pertanyaan, bisa dilakukan di e-learning kita ya. Kita punya grup itu, kita bisa diskusi di situ. Sebagai penutup, jika memungkinkan tolong dibuka kameranya karena saya mau ambil screenshot biar kelihatan. Silakan. Yang ada Pak Gatot nih, udah dari dulu Pak Gatot sip nih. 1, 2, 3, kalau nggak ada ya sebentar. Saya screenshot dulu. Oke. Terima kasih. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa absensinya waktunya terbatas. Mohon maaf lahir batin. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih saya tutup Bapak. ya. Yuk, sama-sama kakak.